Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, pecinta senja Ramadan, mitra radio yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada semua karunia kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat sama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang berada di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, pecinta senja Ramadan, mitra radio yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah, meminta ampun. Meminta ampun atas semua perbuatan-perbuatan kita yang tentunya melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang cocok untuk meminta ampun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa kita bagi orang-orang yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan wa du'a'uhu mustajabun. Doa-doa kita ini mustajab. Maka pada saat doa yang mustajab ini kita gunakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang iblis laknatullah alaih selalu menggoda kita sebagai manusia. Sampai kita di penghujung akhir hidup kita pun iblis tidak mundur. Iblis tidak menyerah untuk menjerumuskan kita agar supaya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwa kata Nabi, hendaklah kamu sekalian membaca la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Fa'aksiru minhuma, maka perbanyaklah kalian semua itu dengan dua kalimat tersebut. Jadi memang kita disuruh perbanyak untuk dua kalimat ini.
kalimat la ilaha illallah dan astagfirullahaladzim. Maka hendaknya ini dijadikan wirid pada setiap kita sholat. Karena kata Rasulullah, fa'aksiru minhuma, kita disuruh perbanyak dengan dua kalimat ini. La ilaha illallah dan astagfirullahaladzim. Kenapa kita harus disuruh memperbanyak dua kalimat ini? Kata Nabi, fa inna iblis alaihi la'natul, karena sungguhnya iblis laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena iblis kan dilaknat. Qala berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi. Aku hancurkan ya manusia dengan dosa-dosa dan dengan bermacam-macam perbuatan durhaka. Tuh. Jadi memang iblis sudah berjanji kita akan dihancurkan oleh iblis bizunubi wal ma'asi dengan dosa dan kemaksiatan. Dijerumuskan kita dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Digoda manusia supaya berbuat dosa. Digoda manusia supaya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu iblis. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, kata iblis laknatullah alaihi. Dan mereka menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan kalimat istighfar. Jadi kalau iblis itu menjerumuskan kita dengan dosa dan maksiat, digoda kita, digiring kita, bagaimanapun caranya. Sesuatu yang dilarang sama Allah, dia goda tuh supaya itu dia kerjakan. Sesuatu yang disuruh tinggalkan oleh Allah, setan iblis itu supaya kita mengerjakan. Agar apa? Agar kita dosa, agar kita berbuat dosa, agar kita berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara iblis menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena iblis, manusia itu bisa menghancurkan kami, ini iblis. Bisa menghancurkan saya, kata iblis laknatullah alaih. Dengan cara apa? Dengan cara la ilaha illallah dan istighfar. Maka dengan kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar ini, astagfirullahaladzim, iblis dapat kita hancurkan. Maka kata Rasulullah, fa'aksiru minhuma, perbanyaklah dua kalimat ini. Agar apa? Agar iblis tidak bisa menggoda kita, agar iblis tidak bisa menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pecinta senja Ramadan, mitra radio yang berbahagia. Kemudian palama ra'aitu zalika ahlaktuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun, kata Rasulullah. Tatkala aku mengetahui yang demikian itu, aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu dan mereka mengira dirinya berpetunjuk. Tuh. Jadi pada saat iblis tahu, kita nih tahu bagaimana cara kita menghancurkan iblis, bagaimana cara kita membinasakan iblis dengan tidak menurut hawa, tidak menurut apa yang mereka inginkan, iblis inginkan. Maka iblis punya cara. Apa caranya? Dengan cara adalah hawa nafsu yang mereka mengira dirinya berpetunjuk. Jadi rasa nafsu, hawa nafsu inilah yang menjadi senjata iblis untuk menghancurkan kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hawa nafsu itu bekerja? Contoh, kalau kita sudah sedekah, kita menganggap bahwa diri kita sudah baik dari orang lain. Kita sudah bisa membantu masjid, pembangunan musola, majlis taklim, pondok-pondok pesantren, ya, fasilitas umum. Nah, kita sudah sedekah, kita sudah infak, maka iblis hembuskan dalam nafsu kita bahwa kita adalah orang yang terbaik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak infak dan sedekah. Dihancurkan amaliyah ibadah kita dengan rasa sombong dan riya. Maka iblis menghancurkan manusia dengan cara itu.
atau menganggap dirinya lebih betul, lebih benar. Oh, saya makan seorang kiai, saya seorang ustadz, yang lain mah bego semua, yang lain mah tolol semua. Lalu saya yang paling pintar, saya yang lebih paham masalah ilmu agama. Iblis tanamkan rasa sombong itu. Maka tak kala iblis sudah tanamkan rasa sombong ke dalam diri seseorang, hawa nafsu seseorang, maka dengan nafsu itulah manusia dijerumuskan oleh iblis laknatullah alaih. Maka hati-hati nih. Kadang-kadang kita menerima nikmat dari Allah, kita tidak bersyukur, maka itu akan menjadi celaka buat kita. Apabila kita mendapat kebahagiaan, kenikmatan dari Allah tanpa kita syukuri, tanpa kita sadari bahwa nikmat-nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dijerumuskan oleh iblis laknatullah alaih. Kita merasa orang yang paling betul, kita merasa orang yang paling dermawan untuk membantu orang lain, kita merasa orang yang paling alim dengan ibadah kita. Masya Allah, dengan nafsu-nafsu itulah iblis menghancurkan manusia untuk terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pecinta senja Ramadan, mita radio yang dirahmati Allah. Karena iblis itu berkata kepada Allah. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azaluka agwi bani Adam madamat arwahuhum fi ajsadanihim. Kata iblis, ya Tuhanku, demi keperkasaan Engkau, aku akan selalu menyesatkan anak turunan Adam selama jiwa mereka masih berada di dalam jasadnya. Jadi emang udah janji iblis ini mah kepada Allah. Ya Rabbu izzatika la azalu agwi bani Adam madamat arwahuhum fi ajsadihim. Jadi iblis sudah berjanji, selama itu ruh ada di dalam jasad manusia, maka selama itu kata iblis, aku akan menggoda manusia ya Rabb. Tuh. Faqala Allah Ta'ala, dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa izzati wa jalali ma ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Tuh kata Allah begitu. Demi kemuliaanku, demi keperkasaanku, wajalali, dan demi kemuliaanku, ya mal'un, hai hamba yang terkutuk. Jadi emang iblis itu sudah terkutuk, ya sudah terkutuk karena tidak mau taat kepada Allah terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam, ya ciptaan Allah ini lebih baik dibandingkan dengan iblis. Jadi disuruh sujud nih atas pengetahuan yang Adam peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau iblis sujud, dan pada saat itulah iblis termasuk makhluk Allah yang terkutuk. Padahal alim iblis, tauhidnya lebih hebat iblis, tapi karena tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sombong. Maka dengan kesombongannya dia terkutuk. Makanya disebut sama Allah, ya mal'un, hai orang yang terkutuk. Kata Allah Subhanahu, hai makhluk yang terkutuk. Kata Allah Subhanahu, la azallu aghfiru lahum mastaghfarun. Aku pun selalu mengampuni mereka selama mereka minta ampun tuh. Jadi inilah rasa Ghafurur Rahimnya Allah. Allah Maha Pengampunnya. Jadi selama iblis itu akan terus menggoda manusia, dari mulai akhir balik sampai menutup mata, selama ruh itu dalam jasad manusia, iblis akan terus menggodanya. Tapi apa kata Allah? Selama manusia itu punya salah, kemudian dia bertobat, kemudian dia minta ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan memberikan ampunanku kepada manusia-manusia itu. Jadi dosa itu kita kecil, ampunan Allah lebih besar, tenang. Nah, bulan Ramadan inilah salah satu bulan yang paling tepat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang paling tepat untuk kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan perbanyaknya kita istighfar kepada Allah,
Memohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan kita. Mohon ampun atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mohon ampun terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita kerjakan. Maka di bulan Ramadan ini Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat, pecinta senja Ramadan Mitra Radio yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Ahmad Saifuddin undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ankum mikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.